pemirsa Sultan TV, apa kabar Anda? Senang sekali saya Hanifah Abdillah kembali menjumpai Anda tentunya dalam Bincang hari ini, edisi Rabu 4 November 2020. Wah, tidak terasa nih pemirsa Sultan TV sudah di awal bulan November. Semoga pemirsa di rumah juga mungkin yang sambil work from home atau juga work from office atau juga ini bisa terus melakukan aktivitas seperti biasa ya. Dan juga mungkin sambil minum kopi atau jika Anda sambil minum teh dan juga mungkin melaksanakan aktivitas seperti biasa, ini bisa langsung tonton siaran kami di official YouTube kami di @sultantv.co atau juga Anda bisa langsung kunjungi fanpage Facebook kami di @sultantv.co dan juga jangan lupa Anda harus follow Instagram kami di @sultantv.co. Dan tentu saja pemirsa Sultan TV hari ini Hani juga tidak sendiri nih, kedatangan narasumber yang luar biasa seperti yang sudah dijanjikan sebelumnya bahwa hari ini kita akan bahas mengenai kesehatan ya, tentunya dengan tema yang cukup menarik juga, yakni tetap sehat di tengah pandemi. Yang diketahui mungkin pemirsa Sultan TV di rumah juga di masa-masa pandemi seperti ini memang rentan sekali ini penyakit bisa datang, menular dan lain sebagainya. Tentu saja ini harus ada cara jitu atau tips khusus nih yang harus dilakukan. Apa sih yang harus dilakukan kita sebagai masyarakat nih untuk menjaga terus nih imunitas tubuh, kemudian juga kesehatan, kemudian juga hal-hal yang memang berkaitan dengan kesehatan fisik maupun juga mental dan lain sebagainya. Nah, tentu saja karena temanya juga tetap sehat di tengah pandemi. Ini gimana sih katanya. Nah, ini akan bahas tentu saja dengan narasumber kami hari ini sudah datang di studio kami di Sultan TV. Sudah ada Dr. Andri Hafiatria Lubis dari Pengurus Ikatan Dokter Indonesia atau IDI Cabang Serang. Assalamualaikum Pak Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini, sehat ya? Alhamdulillah sehat Pak. Sehat ya, Alhamdulillah. Walaupun memang kayak gini situasi pandemi ini tetap semangat dan juga terus melakukan aktivitas seperti biasa dok ya? Kita tetap harus jalankan periksa pasien dan kegiatan-kegiatan lain yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan ya. Nah, ini pemirsa, kita sudah kedatangan dokter. Hani panggilnya siapa nih enaknya? Dokter Andri aja. Dokter Andri boleh. Andri. Ya. Oke, Dokter Andri juga sudah ada di sini dari Pengurus Ikatan Dokter Indonesia atau Ya. IDI, ya dok IDI, ya? ya. IDI, Cabang Serang ya Cabang khususnya. Serang, betul. Cabang Serang. Nah, ini dok, kita hari ini akan bahas tentang tema yang cukup menarik juga mungkin untuk edukasi kepada masyarakat. Ya. Kita sharing-sharing aja nih dok ya. Oke. Kita ngobrol santai gitu dengan Oke. pemirsa Sultan TV di rumah. Mungkin juga nih Hani ingatkan juga bagi pemirsa yang ingin bertanya juga bisa langsung ke YouTube kami untuk langsung kunjungi live chat kami. Ingin bertanya apa nanti bisa dijawab, nanti kalau bisa dijawab nanti sama Pak Dokter ya Pak ya. Siap, insya Allah, nanti ya. insya Allah dijawab di segmen akhir atau di segmen 2 nanti. Namun terlebih dahulu nih sebelum kita memulai sharing kita atau mungkin mengedukasi masyarakat juga dan juga ngobrol-ngobrol kita sampai hari ini, sepatah dua patah kata untuk menyapa pemirsa Sultan TV di rumah. Silahkan Dok. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Sultan TV. Alhamdulillah hari ini kami dari IDI dapat kesempatan untuk berbagi informasi dengan Sultan TV, ditemani Mbak Hani di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Karena memang sekarang ini informasi-informasi itu sangat berharga supaya Anda bisa menjalani kehidupan sehari-hari dengan benar dan terhindar dari masalah-masalah kesehatan, terutama COVID-19 yang memang relatif lebih berbahaya. Sip, oke. Nah ini dokter, kita hari ini bahas tentang tetap sehat di tengah pandemi. Tapi sebelum ke situ, Hani tuh penasaran ya. Kan kita baru pertama kali nih dok ya. Iya betul. Pertama kali ketemu, pertama kali kenal juga. Iya. Dan Hani juga, alhamdulillah terima kasih sekali nih untuk Indi juga sudah mau mampir ke sini. Sama-sama, ke Sultan Mbak. TV juga nih pemirsa, luar biasa. Hani kasih apresiasi juga untuk Indi. Terima kasih sudah ingin sharing juga dengan pemirsa Sultan Ya, TV di rumah, ya. untuk teman-teman juga di sini gitu. Oke. Luar biasa. Mungkin yang Hani tahu sih sepertinya biasanya kalau dokter tuh sibuk banget nih dok. Sibuk banget, jadi kayaknya sulit gitu untuk datang ke sini tuh. Gimana nih dok? Ya alhamdulillah, tetap kita harus menyediakan waktu terutama untuk edukasi ke masyarakat karena itu penting sekali. Apabila edukasi ini tidak berjalan dengan baik, seringkali kita sendiri yang harus kerepotan karena pasien kita yang tambah banyak. Tambah banyak, Di iya tengah ya, pandemi benar. ini kita sendiri harus mengurangi jam pelayanan, jam praktek. Kita juga harus menjaga kesehatan, jangan sampai kita juga tertular. Dan kita sendiri tahu bahwa di Indonesia itu korban dari kalangan medis cukup banyak. Cukup banyak juga Sampai saat ya. ini sudah 150-an. Jadi Oke. semakin sedikit orang yang terpapar, maka kami pun akan menjadi lebih
aman juga Aman ya. begitu. Jadi timbal balik ya. Oke, luar biasa. Terima kasih juga nih Teh Hani ucapkan terus kepada teman-teman juga dokter dan juga seluruh tenaga medis ya di Indonesia khususnya juga ini sudah membantu juga untuk pencegahan dan lain sebagainya. Salah satunya mungkin ini juga untuk edukasi kepada masyarakat. Nah dokter, kan Ya. kita hari ini tentang bahas tentu saja kan dokter juga sebelum ke sini pasti punya aktivitas atau mungkin setiap harinya aktivitas dan juga kesibukan. Nah Ya. untuk dokter Andri sendiri ini kesibukan setiap hari bisa diceritakan seperti apa sih dok kesibukannya? Ya, kalau kesibukan rutin, memang ya seperti biasa kita praktek sehari-hari. Kebetulan saya mengelola beberapa klinik dan Oke. saya ikut praktek di situ. Cuman memang karena satu sedang pandemi dan kemudian juga usia ya di atas 40 tahun sudah harus mulai mengurangi jam praktek untuk kewaspadaan. Oke. Juga di sela-sela waktu itu kita ada olahraga rutin. Oke. Saya kebetulan senangnya bersepeda. Hmm. Dan kebetulan kita sambil bersepeda juga ada kegiatan dari klub kita namanya ngegoseh ya. Oke. Ngegoes sambil sedekah. Oh. Jadi kita seminggu sekali keliling tiap kecamatan, cari target janda-janda tua, orang miskin ya. Itu kita kumpulin dana dari teman-teman, banyak donaturnya teman-teman dokter juga. Dan kita bagikan ke mereka lalu divideokan. Oke, Jadi oh. ada channel YouTube-nya juga. Jadi dengan begitu kita merasa olahraganya ini ada tujuan lain, tujuan, sehingga oke. bisa continue. Karena kalau sepedahan saja nanti lama-lama bosen. Hmm. Olahraga itu yang paling susah itu adalah continue-nya. Continue, benar Nah, sih dok. banyak yang coba olahraga seminggu kendor lagi, seminggu kendor lagi. Ini alhamdulillah dengan ada tujuan lain kita bisa tetap olahraga. Konsisten juga ya dok ya. Konsisten. Bener, tapi kata dokter Hani juga kalau olahraga kadang seminggu ini pengen olahraga misalnya, Yeah. udah lari misalnya dok ya Yeah. keluar, atau enggak ya apalah gitu olahraga di dalam ruangan yang memang tidak harus keluar rumah misalnya. Oke. Tapi sama aja sih ketika minggu selanjutnya, aduh males deh. Betul, saya punya alat Males. treadmill, punya alat sepeda statis di rumah, tapi ya lebih banyak nganggurnya tuh ketimbang dipakainya gitu. Ya memang begitu. Kayak gitu ya tabiatnya dok kita ya manusia pasti sih. begitu. Konsistennya sulit tapi harus continue juga ya untuk Pertama olahraga. kita kalau mau olahraga konsisten harus punya temen. Oke, oh iya jangan Kalau boleh sendiri sendirian. pasti bosan. Susah. Yang kedua, memang setiap orang punya kesukaan yang berbeda. Ada yang sukanya main bola, bulu tangkis, macam-macam. Ya lakukan yang memang kita suka. Yang suka, oke. Jangan terpaksa. Oke, luar biasa nih. Berarti dokter juga setiap harinya ini ada kesibukan terus ya, baik itu tadi katakanlah Ya. praktek dan lain sebagainya. Tetap saya kemudian praktek juga- setiap hari sampai Senin sampai hari Jumat. Oke, Ya. Senin sampai Jumat ya? Iya. Dok, berarti libur Sabtu, Sabtu, Minggu Minggu, itu iya. bisa istirahat, olahraga dan lain sebagainya, Dok Iya, ya. betul. Oke. Nah, ini di sela-sela praktek dan lain sebagainya ini apakah memang melayani secara daring juga kan sekarang situasinya kayak gini nih, Dok? Oh iya, Apakah jadi langsung aja nih, Dok? sejak sebenarnya bahkan sebelum pandemi kita sudah membuat grup grup WhatsApp saat itu yang memang untuk pasien-pasien agar mudah Iya. untuk bisa berkomunikasi kalau ada sesuatu. Nah, pada saat pandemi memang sudah lebih digalakkan, dibuatkan aturan bahwa lebih baik kita menggunakan pelayanan tidak tatap muka. Oh, oke. Begitu. Jadi saya punya kurang lebih 20 grup WhatsApp, masing-masing anggotanya sekitar 100-an. Jadi memang agak-agak kerangking-kerangking Cukup ini ya, iya. di sela-sela waktu itu. Tapi alhamdulillah itu sangat membantu karena kadang-kadang banyak ibu-ibu terutama. Ya. Kalau pasiennya anaknya masih kecil, hanya demam sedikit, dia sudah bawa ke klinik. Padahal kan di masa pandemi begini kalau bisa dia coba tangani dulu di rumah. Antisipasi sendiri gitu ya? Antisipasi. Oke. Tapi kan dia juga bingung, dia nggak punya pengetahuannya. Oke. Kita kasih anjuran beberapa dan kemudian dia lakukan. Alhamdulillah tidak harus sampai datang ke klinik. Klinik, Nah, baik. tapi ada juga yang memang ini harus datang nih, nggak bisa kita harus periksa. Tapi tolong jaga protokol. Kurang Oke. lebih seperti itulah. Seperti itu ya. Jadi Ya. yang Mas bilang juga via daring pun begitu terus melayani masyarakat juga ya, Dok ya? Iya. Harus. Jadi ya itu sudah sangat dianjurkan sekarang. Dianjurkan. Memang bukan sebuah keharusan, tapi saya kira banyak dokter juga merasa bahwa ini sudah jadi satu kebutuhan, sehingga mereka sendiri tanpa disuruh juga akan sudah lakukan itu. Oke, Begitu. udah serba mudah juga sih sekarang ya, Dok ya? Betul. Apa-apa Tentu ada batasan tapi Nah, ya, tidak benar. semuanya. Kadang-kadang ada yang sakit berat juga pengennya konsultasi lewat online yang nggak bisa, itu harus datang. harus kecuali memang yang ringan-ringan sakitnya entah Iya. itu cuma batuk misalnya atau apa Iya. atau panas tadi kata dokter Betul. bisa konsultasi aja nggak usah perlu ke Betul. klinik karena mungkin menghindari juga ya nggak sih dok Betul. pemaparan virus dan lain sebagainya Benar kan, sekali. gitu. Dan ternyata ada manfaat tambahan yang saya dapat.
ternyata kan teman-teman pasien-pasien ini banyak dapat berita-berita sharing WhatsApp iya, yang iya. mungkin hoax mungkin benar. Hoax mungkin. Nah, mereka baik. akan share di grup, tanya, "Dok, ini bener nggak?" Nah, saya akan bantu cari tahu. "Oh, enggak, ini hoax," gitu. Oh, ada yang Banyak, banyak. Hampir setiap hari ada aja yang posting begitu, tapi bertanya. Ini suatu tren yang bagus, tidak begitu saja mereka telan itu informasi, Informasi. sehingga kemudian jadi masalah gitu ya. Dan mereka konfirmasi dulu ke kita. bener gak nih dok gitu ya? Iya, Oke, iya. oke. Nah, ini kan di situasi pandemi seperti ini katakanlah dok, memang sebelumnya kan tahulah kita gitu, tahu semua gitu masyarakat kita serba sulit dan lain sebagainya di masa tahun ini gitu ya. Betul sekali, Yang diketahui memang awal pertama kali kasus terkonfirmasi itu di bulan Maret kalau tidak Betul. salah di Depok waktu itu Iya, ya. iya. Dan itu lama kelamaan ternyata semakin lama semakin menyebar dan lain sebagainya. Itu pun terdampak sekali, banyak sekali, bahkan dari mulai tadi katakanlah harus anjuran untuk di rumah saja, kemudian Betul. juga tidak boleh kemana-mana, sampai akhirnya new normal tuh seketika Iya. ada secerca harapan untuk kembali normal, tetapi Iya. ternyata semakin banyak kasusnya juga dan akhirnya kan kembali PSBB ya kan. Betul. Nah, ini yang dirasakan dokter sendiri di masa pandemi di sekitar awal Maret sampai di hari ini gitu, katakanlah sudah beberapa bulan ini dok. Apa sih yang paling terdampak di diri dokter sendiri nih kira-kira nih dok? Oke, pertama adalah kita tentu saja sebagai manusia yang memikirkan juga keselamatan kita dan keluarga, ada rasa khawatir. Baik. Apalagi di awal-awal banyak sekali dokter berjatuhan. Perlu diingat bahwa pandemi COVID ini adalah suatu virus yang baru, makanya awalnya namanya NCOV ya, novel coronavirus, novel baru lah gitu. Jadi semua orang masih mencari tahu, Iya. masih bertanya-tanya mencari tahu. Dan pada saat masih bertanya-tanya mencari tahu, ibarat kita, saya suka membuat analogi biar gampang dipahami oleh masyarakat, nggak usah bahasa teknis ya. Gimana nih dok? Kalau pernah lihat film, kalau ada alien datang, Ya. terus menyerang bumi gitu kayak film-film itu biasanya semua tentara-tentara gitu juga bingung nih gimana ngelawannya. Mereka Oke. cari jalan. Lama-lama setelah dipahami mungkin bisa dikalahkan. Tapi itu butuh waktu. Ya. Pada saat belum dipahami itu memang informasi pasti simpang siur. Ya. Nah, alangkah baiknya pada saat informasi masih simpang siur, kita juga harus tahu bahwa ini memang sesuatu yang baru. Bahkan kita yang lebih ahli dari masyarakat awam ya, itu juga banyak bertanya-tanya. Ya. Pedoman-pedoman aja revisi sampai berapa kali, selalu ada perubahan. So kadang-kadang masyarakat hanya menilai ini kok berubah sih, ini kok beda sih. Iya. Dulu nggak perlu pakai masker, cukup yang sakit saja. Terus kemudian belakangan harus pakai masker, belakangan new normal gitu. Yang penting bagi masyarakat sebenarnya adalah bagaimana kita mengikuti informasi tadi. Dan yang saya bisa tekankan adalah dari semua informasi tentang pandemi tadi, ada hal-hal yang tidak berubah. Baik. Itu saja yang kita ikutin. Oke. Contoh apa yang tidak berubah? Pakai Tetap- masker, Ya. jaga jarak, cuci tangan. Itu dari awal nggak berubah. Nah, kalau itu dilakukan, nggak stay at home juga nggak apa-apa sih sebenarnya. Ekonomi masih bisa berjalan. Ya. Nah, kita tahu tadi pertanyaan Mbak Hani memang sulit sekali bagaimana orang mau jualan, Survive mau dan apa, sebagainya. semua ekonomi turun. Termasuk kita, para Iya, dokter. benar. Pasien saya bisa berkurang lebih dari 50%. Gitu. Tapi tentu saja karena mungkin kita masih lebih baik kondisinya dibanding masyarakat yang memang penghasilannya hari itu untuk hari itu. Kalau dia nggak jualan dia nggak makan. Sehingga Benar. orang kemudian timbul resistensi, ingin melawan. Ini nggak benar nih, ini rekayasa nih virus. Cuman bikin kita jadi jatuh miskin dan seterusnya. So, gampangnya saat ini new normal itu kira-kira kalau kita nggak bisa isolasi manusianya di dalam, maka yang kita isolasi adalah virusnya. Oke. Dengan apa? Dengan proteksi. Oke. Kira-kira begitu. Jadi ya kita juga seperti sekarang kita siaran bisa, bekerja bisa, ya. Cuman memang kalau beda kalau kayak sekolah, Ya. anak-anak tuh kan susah tuh disiplinnya, orang dewasa aja susah. Sulit, iya. Nah, sehingga masih tetap daring dari rumah. Itu ada hal-hal yang berbeda. Oke. Kira-kira gitu, Mbak. Berarti memang apa namanya?
kan di masa new normal sekarang katakanlah masyarakat juga harus tadi menerapkan 3M yang memang diperintahkan juga oleh pemerintah pusat gitu, katakanlah menggunakan masker, mencuci tangan, kemudian menjaga jarak ya. Betul. Nah itu kan juga sebelumnya juga memang belum terlalu ini ya, masyarakat tuh yang diketahui kan belum terlalu sadar atau aware banget tentang 3M tersebut, apalagi sebelum ada pandemi kan jarang lah gitu tuh, jarang ada yang seperti itu gitu ya. Kemudian sekarang nih sudah mulai timbul gitu rasa kesadaran mulai muncul, masyarakat juga sudah mulai istilahnya entah itu takut atau panik atau mungkin ingin melindungi diri dia sendiri nih untuk dari virus atau mungkin dari kesehatan. Tapi jujur nih dok ya, dari Hani sendiri juga kadang apalagi pas awal-awal nih dok, ketika muncul virus di bulan Maret, April, Mei itu benar-benar hektiknya tuh minta ampun. Hani tuh sampai Hani harus beli hand sanitizer nih gitu dok. Terus sampai Hani juga harus beli masker yang banyak untuk ganti setiap hari gitu. Jadi kepanikan itulah yang menyebabkan di awal dulu ada informasi bahwa gak usah beli masker, karena akhirnya jadi ada orang yang memanfaatkan, dia tumpuk sehingga harganya luar biasa naik. Jadi gunakan masker kain dan seterusnya. Sekarang sudah kembali normal, lebih baik semua orang pakai, mau masker kain mau apapun. Sedikit perlindungan tetap lebih baik ketimbang tidak ada perlindungan sama sekali. Kira-kira begitu. Oke, tapi apakah berarti itu kan menjadi gaya hidup selanjutnya ke depan juga nih dok? Ya nggak sih? Ada beberapa pendapat ahli ya. Ada yang bilang nanti kalau semuanya sudah kena dan kebal ini akan jadi flu biasa. Ada yang bilang bahwa ini akan jadi panjang dan seterusnya. Saya pikir serahkan saja itu pada mereka yang memang ahli. Kita sebenarnya 3M itu nggak sulit. Nggak sulit, yang mudah gitu ya dok? Sulit. Yang jadi sulit itu karena apa? Kita dijejali sama berita bahwa ada yang bilang ini nggak perlu, itu cuma hoax, itu cuma rekayasa begitu. Jadi ada rasa nggak ikhlas pada saat kita harus pakai masker, kita harus jaga jarak. Ini bohong doang gitu. Harus gitu ya. Iya. Ngapain sih begini gitu. Tapi kalau kita sadar bahwa ini memang betul, apa sih sulitnya pakai masker? Seperti halnya orang berkendara, apa sulitnya pakai helm? Ya kan? Pada saat sekarang sudah dibiasakan, dulu harus ditilang segala macam. Sekarang sudah mungkin 99 orang pakai helm. Hanya anak-anak muda yang bandel yang kebut-kebutan aja enggak, kan gitu kira-kira. Ini mudah sekali nih pemirsa, padahal kata dokter juga ya, tinggal terapkan kepada diri sendiri juga padahal ya. Nah, ini menarik juga nih dokter, kita akan bahas juga tentu saja tadi sudah bahas segelintir lah tentang mungkin dampak dari COVID-19 sendiri seperti apa, kemudian juga aktivitas dokter bagaimana. Nah, kita akan bahas di segmen 2 nanti. Ini masih mengenai tentang mungkin gimana sih cara tetap sehat dan juga tetap survive di tengah pandemi seperti ini. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap bersama kami di Bincang hari ini. Dipandu langsung oleh host si tukang gombal. Pakai baju warna hijau hari ini tuh cerah sekali ya. Karena kan cinta itu buta kan. Mengupas kisah inspirasi bisnis anak muda serta memberikan tips and trik soal strategi bisnis. Inilah Ngalor Ngidul
hanya di Sultan TV. Dan Hani masih ingatkan bahwa siaran kami bisa Anda saksikan melalui website kami di www.sultantv.co atau juga Anda bisa langsung kunjungi fanpage Facebook kami dan juga YouTube kami di @sultantv.co. Dan tentu saja jangan lupa untuk follow Instagram kami di @sultantv.co. Dan masih dengan Dr. Andri hari ini. Dokter, tadi kan kita sudah bahas banyak nih tentang mungkin yang dirasakan dampak dari pandemi ini. Dokter, selama beberapa bulan ini kita merasakan bahwa memang perbedaannya jauh sekali nih ya di masa-masa tahun sebelumnya gitu. Kita tidak pernah menyangka bahwa akan ada virus yang memang menerjang gitu di Indonesia sendiri, khususnya bahkan di seluruh daerah gitu, di beberapa wilayah mendunia lah bahkan gitu. Nah ini kan banyak juga yang merasa katakanlah terdampak juga, kemudian juga merasa semakin hari tuh memang menjaga kesehatan tuh dirasa sangat penting gitu. Begitupun juga yang Hani rasakan nih Dok, ketika awal mula tadi katakanlah Hani sudah cerita sedikit bahwa di awal kasus terkonfirmasi aja itu Hani sudah merasa takut dan sedikit panik ya gitu katakanlah. Itu panik sekali ketika teman-teman semua tuh seperti harus beli masker. Kita kan harus ke kantor setiap hari, kemudian kita juga harus membeli hand sanitizer yang tiap hari, bahkan hampir setiap jam itu ketika Hani liputan keluar misalnya atau wawancara dengan siapa misalnya, itu pasti harus menggunakan setelah langsung wawancara, langsung setelah kayak gimana, walaupun kita nggak sentuhan tapi kita merasa takut gitu. Terus kemudian juga di masa yang sekarang gitu kan, sekarang orang sudah sedikit belajar dari yang tahu bulan-bulan sebelumnya, karena memang katakanlah terus dikasih tahu juga, dihimbau juga oleh pemerintah untuk menggunakan masker, mencuci tangan dan juga menjaga jarak. Walaupun memang sekarang di tengah new normal, di tengah pandemi juga ini masih ada saja gitu masyarakat yang memang bandel dan juga ini tidak menerapkan. Apakah memang sepenting itu sih Dok, kira-kira dari 3M itu kira-kira seperti apa? Baik, 3M ini seringkali disalahpahami. Dan ini terbukti ya. Masyarakat tuh kalau saya contoh ya, datang ke klinik misalnya, dia di ruang tunggu sudah pakai masker. Baik. Begitu masuk ke ruangan, dia duduk, ruangan kan tertutup malah, ruang periksa. Sibuk dengan usahanya tak membuatnya lupa akan kepedulian terhadap kehidupan masyarakat dan lingkungan. Gak ada siapa-siapa di sekelilingnya, dia sendirian, dia pakai masker. Oke, begitu dia duduk kumpul sama teman-teman yang ngobrol, jarak sangat dekat, bahkan sebelah-sebelahan begini, pada buka tuh masker. Sering nggak lihat kayak gitu? Sering banget. Kenapa itu terjadi? Karena orang hanya lihat 3M. Ini. Pakai masker, jaga jarak, cuci tangan. Tapi kenapa harus melakukan 3 ini? Mereka nggak ngerti. Ini yang saya coba luruskan. Pertama, penularan dari virus COVID ini adalah melalui percikan droplet, percikan ludah yang kita hembuskan pada saat kita bicara, batuk atau bersin. So, kalau misalnya kita, dan itu bisa pindah ke orang lain ya. Kalau misalnya ada seseorang jogging di komplek perumahan pagi, nggak ada siapa-siapa tuh. Di jalan segitu luas dia sendirian. Logikanya, siapa yang pindahkan droplet itu ke dia? Kan nggak ada. Haruskah dia pakai masker? Enggak. Tapi pada saat dia papasan sama orang, pada saat dia ketemu sama teman-temannya, mau ngobrol, justru itu harus dipakai. Banyak juga misalnya contoh di perusahaan. Kebetulan pasien banyak yang dari perusahaan-perusahaan di daerah situ kan, banyak perusahaan. Itu kalau saya tanya, Anda pakai masker? Pakai. Jarak dengan teman jauh nggak? Oh jauh-jauh dong. Jauh. Bisa 5 meteran. Dia pakai itu sepanjang hari kan gitu ya. Tapi giliran makan siang, dia kumpul rame-rame, ngobrol dengan hebohnya, masker pada dibuka. Masker dibuka. Kebalik. Terus gimana Dok? Masa kita makan harus pakai masker, gimana masukin makanan ke mulut? Ya jangan ngobrol, jaga jarak, jangan ngobrol.
buka masker, makan, selesai makan, pakai masker, silakan ngobrol. Ngobrol. Oh. Ini bahkan dilakukan oleh teman-teman yang masih para medis. Misalnya saya pernah ketemu sama teman, ada rapat waktu itu, dia mendekat ke saya gitu. Begitu mendekat dia buka, dok saya tegur. Justru kalau jarak dekat itu yang harus diproteksi karena penularan dari situ. Itu yang pertama. Jadi kita harus pakai masker dengan cara yang tepat. Baik. Bukan terbalik. Oke. Yang pertama. Kedua apa? Mencuci tangan. Mencuci tangan. Oke. Ini cuci tangan ini kapan? Kalau kita nggak sentuh apa-apa, kita habis cuci tangan nih, Ya. atau kita pakai hand sanitizer, Baik. terus kita nggak sentuh apa-apa, hanya pegang tangan kita sendiri. Ya nggak usah juga berkali-kali setiap 5 menit. Oke. Untuk apa gitu? Karena kan tangan ini jadi sumber penularan. Kalau saya misalnya, saya bicara muncrat nih ke meja, ada di sini nih. Oke. Kalau kita nggak pakai pelindung kan, Ya. halus-halus tuh muncrat. Mbak Ani pegang nih meja, lalu nempel di tangan, lalu kucak mata misalnya, Oke. atau megang mulut, dari situ masuknya. Oh. Jadi bukan kalau kita pegang terus masuk nih ke pembuluh darah dari, tidak seperti itu. Banyak orang tidak tahu tentang ini. Kemudian jaga jarak. Apa gunanya jaga jarak? Jaga jarak itu tentu mencegah supaya dropletnya nggak nyampe. Ya. Jadi kalau misalnya jaraknya dari sini ke tembok misalnya begitu ya, kita ngobrol jarak jauh, nggak pakai masker, nggak apa-apa sebenarnya, Oke. gitu. Tapi begitu jarak dekat justru harus begitu. Jadi 3M ini sering diingat, dihafal, tapi nggak difahami. Iya. Sehingga saya udah pakai masker kok masih kena. Lah iya, orang pas ngobrol malah dibuka. Saya pakai masker kok udah kena, kok masih kena. Lah iya, dia cuman pakai masker kalau ke pasar yang jauh, ke warung sebelah rumah dia enggak. Ya sama aja kan. Ini nih pemirsa. Ini Hani pun juga Ya, masih banyak yang salah banyak yang kaprah ya. harus diketahui juga ini dok ya. Ya. Ini juga salah satunya juga ini baru tahu juga dan ternyata memang oh iya ya hal-hal kecil yang kita nggak sadarin gitu loh dok. Dari tadi Hani kayak mikir dari tadi ketika makan pun ya memang dibuka, tapi kan kalau ngobrol sama aja gitu ya, Apalagi kalau jarak dekat. jarak dekat gitu Ya, kan. banyak sekali terjadi penularan di situ. Bahkan Iya. ada beberapa pejabat yang pas makan rame-rame rapat-rapat diskusi kan sambil diskusi. Disitulah terjadi. Oke. Banyak yang kena. Nah ini harus dipahami juga nih pemirsa Sultan TV ini tidak hanya tadi terapkan 3M tadi, tapi harus mengerti maksud dari 3M itu apa ya dok ya? Kalau nggak ngerti salah kaprah gitu. Oke. Tapi ini juga kayaknya edukasinya apakah memang sudah disampaikan kepada masyarakat luas? Apa Jadi- gimana? Apa hanya sekedar tadi katakanlah, yalah sekedar pakai masker, sekedar Jadi cuci gini, tangan? saya pun tidak menyangka awalnya bahwa masyarakat itu tidak mengerti. Oke. Kalau kita katakan pakai masker, kita tentu sudah paham pakai masker ini manfaatnya apa. Ya. Tapi pada saat di kegiatan sehari-hari, di praktek sehari-hari, kita banyak temukan pelanggaran-pelanggaran akibat ketidakpahaman. Baru kita mulai ngerti, oh ternyata mereka nggak paham loh. Yang 3M itu banyak ya, tidak semua tentu, banyak yang juga paham ya. Tapi penularan itu selalu terjadi kenapa? Karena tidak paham tadi. Begitu. Oke. Iya. Harus dipahami juga nih pemirsa Sultan TV di rumah juga tadi Iya. yang dijelaskan oleh Dokter Andri juga ini luar biasa. Terima kasih dok ya, ini Sama-sama, luar Mbak. biasa ininya informasinya juga Hani juga baru tahu gitu. Ternyata emang harus gitu gitu kan. Yang Hani Oke. kira sih kayaknya ya udah pakai masker, menjaga jarak, yang penting sudah terapkan itu. Tapi ternyata seperti itu ya. Nggak usah jauh-jauh ya. Mm-mm. Di klinik saya ada tempat buat makan. Ya. Nah, itu saya udah bilang kalau makan kalian harus satu orang satu, nggak boleh rame-rame karena pada saat makan buka masker. Iya. Ternyata beberapa kali dilanggar, mereka malah ngeriung rame-rame. Jadi percuma pakai masker pada saat berhadapan sama pasien, pas kita ngeriung rame-rame nggak pakai. Itu saya tegur beberapa kali sampai teguran keras, baru akhirnya diturutin. Bayangkan bagaimana orang awam, Iya. ini teman-teman para medis ya, bahkan masih banyak yang tidak paham. Ya, tidak paham juga. Gitu. Begitu kan masyarakat juga perlu juga untuk dipahami ya dok ya. Ya, ya. Dan itulah makanya tadi saya senang sekali bisa dapat kesempatan untuk memberi edukasi di Sultan TV karena hal-hal kecil seperti itu kalau kemudian informasinya berkembang, menyebar, orang jadi betul-betul mengerti. Oke. Oke, kita ke tema nih dok tentang Oke. gimana sih cara kita tetap sehat di tengah pandemi seperti ini. Kan yang diketahui memang sepertinya nih ya, Hani merasa juga sempat sakit Hani juga kemarin tuh gara-gara mungkin pola makan yang Ya. susah dan sulit nih dok ya. Oke. Kayak beberapa hari tuh Hani makan nasi tuh jarang, terus kayak pengen makannya seblak kayak gitu kan anak-anak muda gimana sih dok, terus pengen makannya Oke. asal aja gitu ya dok ya, sampai akhirnya
ngedrop mah gitu loh, ngedrop mah terus sampai nggak masuk kerja juga kan sehari itu sempat nggak masuk. Terus kayak mikir, ih apalagi di situasi kayak gini kan lagi rentan juga, kenapa kamu malah bikin penyakit Hani gitu tuh, Iya. kayak mikirnya gitu kan. Nah ini untuk mungkin kira-kira apakah memang penting nggak sih dok menjaga kesehatan kita itu, terus kemudian gimana sih cara kita tetap sehat di tengah pandemi ini dok? Iya. Yang pertama, yang namanya sakit tuh nggak enak, ya kan? Iya, Betul. benar. Kedua, apalagi kalau kayak COVID bisa sangat berat dan mengancam nyawa. Iya, Jadi nomor satu, kalau kita bicara tentang penyakit, maka kita bicara pencegahan dulu. baik, Pencegahan penyakit itu yang paling penting. oke. Nah, sebagai contoh 3M tadi tuh, apakah itu cukup? Sebenarnya nggak cukup. Oke. Jadi kita harus jaga yang lain. Mm-mm. Tapi memang ada data yang menunjukkan bahwa dengan masyarakat nih banyak yang sudah lakukan 3M tadi, Iya. maka kasus-kasus yang selama ini sulit diturunkan juga turun. Bukan hanya COVID. Oke. Kasus flu-nya turun, kasus diarenya turun. Kenapa? Karena orang rajin cuci tangan, karena orang ya itu jadi penularan penyakit lain pun jadi berkurang, Berkurang, cukup baik. bagus ya. Nah, cuman kalau kita mau hasil yang maksimal, work from home, kita banyak duduk di rumah, hanya di depan laptop, kita nggak bergerak, nanti kita terhindar dari COVID, bisa dapat penyakit lain, penyakit akibat sedentary lifestyle, Oke. yang duduk aja. Oke. Sehingga kita juga tetap perlu olahraga, yang tentu memperhatikan protokol, Oke. tapi tidak terbalik seperti tadi ya, Iya. pakai masker pas sendirian, pas rame-rame kumpul malah dibuka, Dibuka, itu baik. kebalik gitu. Nah kemudian olahraga itu rutin, bagus juga kalau kita bisa olahraga terutama pagi, karena kita terpapar cahaya matahari pagi yang bagus untuk produksi vitamin D di tubuh kita, sehingga kekebalan tubuh kita lebih baik. Oke. Boleh juga sore kalau kita nggak sempet ya, tapi memang yang baik itu pagi. Mm-mm. Kalau pagi hujan ya sore. Sore, baik. Gitu ya. Oke. Nah, terus apa lagi? Makan makanan bergizi. Oke. Jadi seblak bergizi nggak? Enggak. Bergizi. Oh, bergizi gimana? Kan ada dok? karbohidrat di situ. Oke. Kemudian ada rempah-rempah di situ. Ada. Cuman yang bikin masalah adalah kalau kita makan sesuatu yang ada zat yang berlebihan di sana, yang perut kita nggak tahan. Cabai, Iya. pedas-pedas, Iya. itu akan bikin perut bermasalah. Jadi selama masih wajar-wajar, kita pilih makanan yang sehat, yang tidak banyak pengawetnya, ya, segala jenis makanan sebenarnya baik. Oke. Ya, seperti misalnya ada yang saya kurang suka makan nasi dok, saya sukanya makan bakso, boleh nggak? Boleh, asal sausnya jangan kebanyakan, dan usahakan memang baksonya itu jangan yang kita bisa lihatlah aromanya aneh, ya mungkin dia pakai pengawet dan seterusnya. Dan paling baik kalau untuk makanan adalah kita bervariasi. Oke. Jangan itu saja, Setiap hari mentang-mentang bervariasi. sukanya ini aja. Oh. Itu juga nggak baik. Berarti Bervariasi jenis makanannya. Buah sayur gitu. Iya, lauknya bervariasi, buah sayur bervariasi. Dan yang paling sehat adalah buah-buahan, sayur-sayuran yang full color. Karena itu seperti apa dok? Apa aja? Berwarna banyak, misalnya ada tomatnya, ada wortelnya, kemudian ada potongan paprikanya dan seterusnya. Buah-buahan yang warnanya juga berganti-ganti Oke. kita konsumsi. Itu biasanya gizinya lebih baik. Oke. Jadi sekali lagi 3M harus itu untuk mencegah masuk dari luar. Tapi yang tadi tuh yang kita harus jaga makan, olahraga dan seterusnya itu untuk meningkatkan kekebalan tubuh dari dalam. Oke. Sehingga kalaupun kebocoran nih masuk, mudah-mudahan jadi orang tanpa gejala saja misalnya. Atau yang gejala ringan, jangan sampai yang gejala berat, apalagi sampai yang meninggal. Nauzubillah ya. Amit nauzubillah sampai ya dok ya. Iya. Nah itu berarti tadi selain 3M yang memang harus diterapkan ya untuk mungkin tetap sehat terus gitu di masa pandemi kayak gini. Iya. Dari mulai ya hal-hal kecil dari apa tadi makanan, kemudian juga olahraga, Ya. ya dok ya. Terus juga Istirahat, Istirahat, jangan lupa. oke. Jangan suka begadang, nggak boleh. karena begadang itu akan menekan daya tahan tubuh kita. Oke. Nah, ya. Baiknya berapa jam nih kalau untuk tidur kira-kira dok? Kalau kita dewasa mungkin 7,5 jam cukup ya. Oke. Kelebihan juga akan bikin kekebalan tubuh turun. Oh nggak baik juga. Ada orang tidur sampai 10 jam, 12 jam sehari, itu juga dia nggak akan Oke. sehat. Iya. Berarti bagusnya kalau tidur malam tuh jam berapa nih dok kalau untuk anak-anak? Anak-anak. Muda, anak-anak. Anak muda. Sekitar jam 9, jam 10 lah.
Jam Subuh 9.10 sudah ya. bangun, Oke. olahraga. Kalau mau istirahat siang sekitar setengah jam, itu sudah baik sekali. Subuh bangun olahraga tidur lagi gimana dok? Tidurnya nanti siang ya, jangan langsung tidur setelah. Oke, jangan langsung Makanya tidur. cari kegiatan. Oke. Karena memang kalau habis subuh tuh kalau nggak ada kegiatan, godaannya pengen tidur Pengen lagi. tidur, males aja gitu. Cari kegiatan. Apalagi anak kosan. Iya, cari kegiatan apa? Olahraga pagi atau apa ya. Oke, terus dok, nah kan ini kan bisa hal-hal kecil yang memang bisa dilakukan oleh diri kita sendiri nih kira-kira dok. Apa sih dok mungkin yang ingin disampaikan atau mungkin untuk kita sendiri nih yang mungkin pengen tetap sehat juga tetap jaga imunitas tubuh kita yang mudah sekali untuk diterapkan di dalam diri kita apa nih dok kira-kira? Oke, yang paling mudah itu kalau menurut saya adalah olahraga. Olahraga. Kenapa? Karena olahraga ini ada faktor fun. Fun. Faktor fun itu ya, Iya. happy gitu ya, oke. Coba kalau misalnya disuruh makan ini, justru orang merasa kadang saya tuh funnya kalau makan yang ini, bukan makan yang ini, Oke. sehingga sulit untuk disuruh rubah. Terus harus cukup tidur, saya senangnya rada maleman gitu, Oke. itu agak sulit. Oke. Jadi kalau memang semuanya agak sulit, tetap diusahakan ya. Cari satu yang kira-kira kita paling bisa lakukan, yang fun tadi, yang kita dapatkan kesehatan dengan bersenang-senang, kan begitu. Oke. Nah makanya dari awal saya sampaikan kalau kita ingin olahraga Oke. jangan ikut-ikutan orang, tetapi yang memang kita senang. Kita senang ya, oke. Nah untuk dapat yang senang itu memang perlu proses. Iya. Kita coba aja. Saya coba ini kayaknya nggak enak Nggak deh. enak. Saya coba ini yang saya senang kira-kira gitu. Oke. Dan sebaiknya memang ada teman. Teman juga. Kalau ya. Sendirian itu nggak akan Sulit sih bosen. dok. Aku juga Jadi ada ngerasain teman sulit. kompak kita untuk olahraga dan biasanya nanti bukan hanya olahraganya tapi silaturahmi dengan teman itu yang Teman-teman kemudian juga. akan bikin kita tubuh kita menghasilkan endorfin yang bikin rasa Nyaman nyaman, kekebalan tubuh juga jadi lebih baik. Tapi ingat tetap jaga protokol. Bukan berarti kalau olahraga bareng teman-teman rame-rame udah kayak tadi tuh. Udah, nggak kumpul karena ada nggak pakai komunitas masker. ya klaster komunitas goes. Goes. Kan pernah waktu itu Iya. ada. Yaitu kumpul-kumpul ngeriung makan. Dibuka masker. Iya, buka masker. Padahal tinggal jaga jarak sedikit, jarak. ngobrol juga masih bisa kok. Oke, Gitu, ya. luar biasa sekali. Nah itu pemirsa tadi dikatakan bahwa yang paling mudah adalah olahraga. Nah ini juga kepada diri Hani dan juga mungkin pemirsa Sultan TV yang masih malas olahraga nih, Ya. dibiasakan ya dok ya. Mungkin seminggu sekali apa gimana sih dok olahraga tuh? Kalau batasan minimal olahraga itu 5 kali seminggu, masing-masing 30 menit 5 kali seminggu. minimal. Atau 3 kali seminggu, masing-masing 1 jaman. Kalau sekali seminggu boleh? Hmm, Kurang ya? Ya oke lah, Oke daripada lah. enggak. Daripada enggak. Oke, Oke lah. Ani coba deh nanti siapa tahu nanti Ya. bisa pengen olahraga juga. Nah Ya. ini juga masih ada pertanyaan juga nih tentang mungkin pola hidup yang baik itu seperti apa. Kita harus jeda lagi dok ya. Oke. Baik, pemirsa jangan lupa untuk terus tonton di www.sultantv.co. Kita jeda break terlebih dahulu, tetap bersama kami di Bincang Hari ini. Dipandu langsung oleh host si tukang gombal. Pakai baju warna hijau hari ini tuh cerah sekali ya. Karena kan cinta itu buta kan. Mengupas kisah inspirasi bisnis anak muda serta memberikan tips and trik soal strategi bisnis. Inilah Ngalor Ngidul hanya di Sultan TV.
Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Bincang hari ini. Hani masih ingatkan siaran kami bisa Anda saksikan di www.sultantv.co atau juga Anda bisa langsung kunjungi fanpage Facebook dan juga YouTube kami di @sultantv.co. Dan tadi juga Hani sempat sampaikan bahwa jika ada yang ingin bertanya bisa langsung ke live chat kami di YouTube kami di @sultantv.co. Dan Hani sudah merangkum beberapa pertanyaan dari teman-teman dari YouTube. Nih ada beberapa pertanyaan dokter, mungkin nanti bisa dijawab. Boleh. Yang pertama mungkin tadi kita sempat terjeda juga ini tentang pertanyaan tadi Hani di segmen sebelumnya. Tapi sebelum itu kita ke pertanyaan di YouTube dulu ya dok ya. Oke, silakan, Mbak. Nih pemirsa, kita ada pertanyaan dari teman-teman di YouTube. Ini dari Samani katanya. Pertanyaannya, pasien yang terpapar COVID-19 itu yang dilarikan ke rumah sakit itu diobati atau memang dibiarkan begitu saja? Kan obatnya juga belum ada dok. Itu gimana sih maksudnya katanya dok? Oke. Bisa dijelaskan mungkin dok ini? Ya. Sebenarnya pertanyaannya mudah sekali. Misalnya Ya. pertanyaannya kan memang awam, apa namanya Awam, gimana ya. ya, awam gitu Ya, tuh. ya. Gimana nih dok? Ya, pertanyaan begini memang sering muncul dan memang untuk menjelaskannya perlu sedikit waktu ya. Oke. Jadi begini, sekali lagi tadi kan saya sudah sampaikan bahwa ini adalah virus baru. Sehingga sampai saat ini obat yang definitif yang kalau dikasih itu virusnya seketika mati, seperti halnya kita ngasih antibiotik pada orang yang sakit tipes lah misalnya, Oke. itu belum ada yang Belum pasti. ada. Baik. Tetapi orang sakit itu nggak semata-mata hanya itu pengobatannya. Oke. Kita punya kekebalan tubuh. Kekebalan tubuh kita ini kalau didorong, ya didorong semaksimal mungkin, itu bisa melawan virus tadi dan virusnya selesai. Baik. Masalahnya memang orang yang terpapar COVID ini tingkatannya berbeda-beda. Kalau saya bicara teknis susah dipahamin. Baik. Saya kasih analogi lagi. Baik, gimana nih dok? Ada alien menyerang, Ya. serang deh, nggak usah dunia, Iya. serang nih, tentara alien. Nah, si alien ini bikin bingung tentara diserang, gimana cara ngelawannya? Mereka korban berjatuhan nih, ya kan? Bangunan-bangunan hancur dan seterusnya. Nah, Anda bayangkan seandainya alien tadi yang datang tuh hanya sedikit, 2-3 orang saja. Ya. Nah, itu akan ada kesempatan untuk melawannya dan kadang-kadang menang kita, walaupun itu sesuatu yang baru. Baik. Kita bisa punya waktu untuk mencari. Tetapi kalau yang datang itu jumlahnya langsung sebegitu banyak, ribuan, habislah kita seketika. Iya. Nah, orang yang terpapar COVID, ada yang virusnya masuk sedikit, hanya ke bagian hidung, sehingga dia cuman kehilangan penciuman, terus 2 minggu dicek sembuh. Iya. Kadang dia hanya isolasi mandiri di rumah sembuh. Baik. Siapa yang membantu dia sembuh? Kekebalan tubuhnya ngelawan karena virusnya sedikit. Baik. Kalau virusnya masuk lebih banyak, mungkin dia bergejala, lebih berat. Kalau virusnya masuk banyak dan langsung ke paru-paru, itulah yang mungkin sampai meninggal. Oke. Nggak bisa dilawan oleh kekebalan. Jadi kalau orang sakit, sudah yang masuk gejala berat, dilarikan ke rumah sakit, yang diberikan adalah suportif. Orang sesak napas, masa nggak dibawa ke rumah sakit, nggak dikasih oksigen? Iya. Betapa kejamnya kita. Iya. Anda pernah merasakan sesak napas, nggak dikasih oksigen seperti apa? Dibantu dengan alat bantu pernapasan, dengan mesin supaya dia bisa bernapas. Supaya apa? Dia punya waktu agar kekebalan tubuhnya bisa melawan virus tadi. Iya. Dia punya harapan untuk bisa melawan. Jadi nggak bisa sesederhana itu, ini nyawa orang ya. Iya. Nggak bisa sederhana itu. Kan obatnya belum ada, ngapain dibawa ke rumah sakit? Memang di rumah sakit diobatin. Obat itu tidak selalu pil, Iya. begitu. Oke. Dikasih oksigen, dikasih infus, juga dikasih obat-obatan juga memang. Ada saat ini ada yang sedang dikembangkan itu kekebalan tubuh dari orang yang sudah sembuh, itu yang kemudian diberikan kepada mereka. Itu biasanya
angka kesembuhannya cukup tinggi. Oke. Ada juga yang misalnya, bayangkan tadi alien menyerang, lalu karena tentara kita bingung, dibom nuklir tuh si alien, hancur dong kotanya. Iya. Nah, itu yang bikin cepat meninggal juga pasiennya. Jadi kita menyebutnya cytokine storm ya. Nah, badai sitokin itu yang bikin orang sesak napas dan sampai dalam waktu singkat meninggal karena paru-parunya kerendam cairan. Obat yang diberi justru untuk menekan sedikit daya tahan tubuhnya Oke. agar tidak terlalu cepat dan nanti dibantu dengan obat-obatan suportif lainnya. Baik. Jadi tentu saja harus dilarikan ke rumah sakit, harus ditolong. Bukan karena obat pastinya belum ada terus kita biarkan saja. Alangkah sangat tidak manusiawinya kalau begitu. Oke. Apalagi kalau kita yang mengalami. Iya. Ya, kira-kira begitu jawabannya ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Amin, 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 amin. Nah, ini pasamannya tadi sudah dijawab oleh dokter ya. Masih ada pertanyaan lagi nih dok nih. Oke, silakan. Dari Erlangga, katanya ketika kita terkena COVID dan juga sembuh, lalu apakah terinfeksi 2 kali ini bisa terjadi? Ya. Dan apa penyebabnya bisa terinfeksi 2 kali bahkan bisa lebih? Gimana itu dok? Ya. Jadi pada saat kita terpapar, lalu kita bisa jadi orang yang tanpa gejala misalnya, badan kita akan membuat kekebalan. Baik. Kekebalan. Nah, kekebalan itu ada dalam bentuk memori kekebalan. Ya, memori kekebalan itu ada batasan waktunya tapi untuk kasus COVID ini. Biasanya 6 bulan kemudian dia sudah turun sehingga bisa saja terpapar lagi. Oke. Dan orang yang punya memori kekebalan pun, misalnya dia baru saja terpapar, katakanlah bulan lalu, Baik. ada kekebalan di tubuhnya, tapi dia terpapar lagi dalam jumlah besar, ya tetap saja bisa sakit lagi. Bisa juga. Makanya yang paling simpel adalah dari awal saya sampaikan tadi, pencegahan. Itu yang paling simpel. Pencegahan. Jadi masker saat ini, jaga jarak, cuci tangan itu adalah senjata utama kita untuk melawan pandemi ini. Oke. Jadi jangan sampai senjata utamanya yang kita abaikan, kita sibuk dengan obatnya mana belum ada, ini mana belum ada, prosesnya masih panjang. Senjata utama di depan mata kita yang tinggal kita pakai dengan mudah, tinggal kita pakai. Iya. Ya, jadi itu yang harus dikerjakan. Bisa saja tertular lagi. Jadi tetap kalau sudah sembuh, udah ada kekebalan, terus saya nggak usah pakai masker deh. Ya jangan. Harus tetap bisa pencegahan terus dilakukan ya dok ya. Harus tetap dilakukan tuh Pak Erlangga nih. Nah ini juga ada pertanyaan juga nih dok dari Patra katanya. Ya. COVID niku ini pakai bahasa Nanti bahasa- ditranslate ya? Ya, translate. Dokter Oke. tahu ngerti nggak? Sedikit-sedikit, lebih baik ditranslate. Niku sinten terkenal sekali sampai wenten dana. Nah kan sekarang maksudnya COVID tuh siapa sih sebenarnya, apa sih, kenapa bisa sampai seterkenal ini dan sampai ada apa-apa tuh katanya serbanya dana terus kan, kayak pemerintah pusat untuk apa-apa untuk dana COVID, terus juga dikasih dana untuk COVID, semua anggaran pemerintah daerah dan lain sebagainya untuk COVID, untuk penanganan COVID. Sampai sebegitunya itu apa sebenarnya katanya dok? Oke, jadi seperti tadi saya bilang, kita diserang sama alien, barang baru, yang semua orang bingung. Nah, pada saat semua orang bingung, maka biasanya kita mencoba melakukan langkah-langkah. Oke. Langkah yang pertama dilakukan waktu itu adalah work from home. Oke. Ya, nah itu kemudian menyebabkan penurunan ekonomi yang cukup drastis. Banyak orang yang dia punya masalah ekonomi yang lebih berat, justru dia nggak kena COVID-nya begitu. Sehingga pemerintah harus memberi support di situ. Baik. Dan ini kerja yang sangat berat. Oke. Kita tidak bisa mengeliminasi pandemi ini. Kita hanya bisa menurunkan puncak dari pandemi. Oke. Karena kita punya batasan kemampuan pelayanan medis. Apabila kita biarkan saja, maka dia akan melampaui puncak dan akan banyak orang bergelimpangan tidak tertolong. Baik. Nah, kita harus landaikan. Kita nggak bisa tekan, kita landaikan. Nah, tetapi semakin keras kita berusaha melandaikan, maka biasanya masalah ekonominya akan terpuruk semakin dalam. Ya. Sehingga pemerintah harus mencari keseimbangan antara dua hal ini. Makanya itu membutuhkan biaya yang sangat besar. Oke. Makanya banyak bantuan-bantuan selama pandemi, banyak biaya untuk mensupport pelayanan pandemi ini. Kalau orang sakit kena COVID itu berobat, kalau ke rumah sakit penanganan COVID yang disediakan provinsi, dia nggak bayar loh. Kalau dia sampai harus masuk ruang ICU dan seterusnya, mungkin ada di antara Anda yang punya keluarga pernah masuk ICU yang bayar sendiri, Pasti. tahu tuh biayanya berapa. Nah, jadi biaya untuk itu pemerintah harus membantu. Itu bentuk tanggung jawab pemerintah untuk menolong warganya, masyarakatnya.
lucu juga kalau malah dikomplain. Jadi pengen pemerintah nggak usah bantu, biar aja kita mati berkelimpangan gitu kan, karena kita nggak paham gitu kira-kira ya. Oke. Nah, tapi mungkin kayaknya ngerasa kayaknya gaji saya dipotong gara-gara ini deh gitu. Apa-apa untuk COVID biasanya sepertinya gitu Enggak, sih. ya kayaknya nggak ada pemotongan Nggak gaji ada ya? karena COVID, nggak ada. Nggak ada kan ya? Ada juga yang dirumahkan atau di Dirumahkan PHK. karena bisnisnya jadi jatuh. Jatuh. Karena tadi orang semua takut keluar rumah dan seterusnya. Tapi sekarang kan sudah mulai bangkit lagi. Nah, sebenarnya kalau mau ekonomi ini cepat bangkit gampang kok. Patuhin 3M tuh. Patuhin aja ya. Kita kadang-kadang ini COVID bikin begini, bikin begitu, begini begitu. Padahal Ini rekayasa. Ya saya cuma bilang, terus kok mau jadi korbannya? Kok mau Anda jadi jatuh miskin gara-gara COVID? Kenapa nggak pakai aja masker supaya tetap bisa jualan, begitu kan? oke. Ya, kira-kira seperti Baik. itu. Oke dokter, ini nggak kerasa ini udah mau jam 10 ternyata. Oke. Iya nggak sih? Nah ini banyak sebenarnya pertanyaan juga dari teman-teman di live chat, cuma karena memang waktu juga tidak memungkinkan. Baik. Barangkali siapa tahu nanti bisa sharing lagi ke sini dokter, Ya. kalau diundang lagi boleh ya, Siap, bisa insya ya. Allah, ya. Insya Allah. Nah ini juga ini masih ada pertanyaan tadi sempat terjuda dan juga belum terjawab. Lalu kemudian nih dok, sebenarnya pola hidup sehat ini seperti apa nih harus dilakukan masyarakat di tengah situasi pandemi ini? Ada Ya. tips dan juga triknya dok kira-kira? Ya, yang pertama semua informasi barangkali sudah disampaikan selama ini ya. 3M, pakai masker, cuci tangan, kemudian menjaga jarak, semua sudah disampaikan. Makan makanan bergizi, olahraga teratur, ya mungkin minum multivitamin kalau misalnya kita bisa. Itu semua sudah disampaikan. Trik pentingnya adalah jangan terpengaruh berita hoax yang kemudian membuat kita merasa bahwa nggak ada gunanya saya pakai masker, ini virusnya gampangan, sebenarnya virus ringan. Buktinya banyak yang sembuh. Iya, yang sembuh itu yang terpapar masuk sedikit sekali. Kita nggak tahu kita akan dapat masuk sedikit atau banyak, gitu. Karena kita mungkin tiba-tiba berhadapan sama orang yang dia lagi bawa virus banyak. OTG itu banyak, orang tanpa gejala itu banyak yang bisa menularkan, ya. Oke. So, yang paling penting jalankan saja sehingga apa? Roda ekonomi berputar lebih baik. Ya. Jangan sampai kita ingin ekonomi baik, ingin bisnis semua berjalan dengan baik, tapi kita malah biarkan virusnya berkembang terus karena kita tidak patuh dengan protokol. Akibatnya apa? Nanti bisnisnya jeblok lagi, yang susah kita lagi. Jadi COVID ini gampang sekali. Kerjakan saja 3M itu, jangan kemakan hoax yang membuat Anda tidak mau kerjakan 3M. So simple. Oke, jangan kemakan hoax, itu juga penting sekali ya dok ya. Informasi sekarang sepertinya mudah sekali diakses, jadi harus berhati-hati dan harus telah terlebih dahulu. Ya, betul mungkin. sekali. Oke, mungkin dokter sebelum menutup juga, ini kira-kira ada harapan atau pesan yang ingin disampaikan mungkin untuk tenaga medis, teman-teman dokter, kemudian juga ID, pemerintah terkait dan juga masyarakat, kira-kira seperti apa dok? Silakan. Ya, baik. Yang pertama, di kesempatan ini saya ingin juga menyampaikan terima kasih banyak kepada teman-teman dokter di seluruh Indonesia yang sudah bekerja demikian kuat, yang bahkan sampai sebagian sudah berkorban nyawa ya. Teman-teman mayoritas juga dokter umum yang kena, dokter spesialis juga banyak. Nah, mudah-mudahan tidak ada lagi korban dari tenaga medis, para medis, dan tidak ada lagi korban dari masyarakat. Sekali lagi, pencegahan COVID ini mudah, sangat mudah. Apalah susahnya menggunakan masker, apalah susahnya menjaga jarak, apalah susahnya rajin mencuci tangan, tapi dengan pemahaman yang benar seperti yang saya sampaikan tadi. Mudah-mudahan kita segera bisa terlepas dari pandemi ini dan bisa kembali normal semuanya, bukan hanya new normal, tapi betul-betul normal, tapi itu semua tergantung Anda. Kalau Anda bisa patuh melaksanakannya, insya Allah itu semua bisa terwujud. Tapi kalau kita semua tidak patuh, kita semua tidak saling percaya, kita semua saling menuduh, yang terjadi kita akan begini-begini saja. Oke. Cukup ya dok ya? Cukup. Oke. Terima kasih, Mbak. Nah luar biasa sekali, kita juga harapannya semoga juga tadi yang disampaikan juga bisa terrealisasi, bisa bermanfaat juga Amin. untuk masyarakat ya dok ya, Amin. pastinya luar biasa. Dan mungkin terakhir satu lagi pertanyaan dokter, Ya. closing statement nih dan juga harapan dan juga mungkin untuk masyarakat dan pemirsa Sultan TV di rumah kira-kira dok, silakan. Ya baik. Yang saya ingin soroti mungkin sebagai closing statement adalah berita hoax ya. Kalau misalnya Bapak Ibu dapat berita apapun, baik itu di Facebook, di WhatsApp dan seterusnya, kita nggak bisa salahkan Facebooknya, WhatsAppnya, karena itu media. Media itu juga bisa memberikan informasi yang benar, gitu. Tapi mudah sekali, Anda bisa tinggal searching di situ kata kunci dari berita tadi,
kasih pertanyaan, hoax atau tidak. Nanti akan muncul jawabannya, karena biasanya banyak yang sudah mengklarifikasi. Jadi kalau misalnya Anda tidak cek, lalu Anda langsung percaya, jangan sampai. Salah satu kenalan saya itu bahkan sampai jadi korbannya, karena dia merasa bahwa ini semua hoax, dia nggak mau patuh, dan dia sudah meninggal sekarang karena COVID. Jadi ini sangat-sangat disayangkan. Jangan sampai Anda menjadi korban seperti itu. Ya. Harus telah dulu, jangan sampai terkena hoax ya. Iya. Nah, hoax juga itu penting banget juga ya untuk masyarakat juga. Nah baik dokter, alhamdulillah sudah selesai nih sharing kita hari ini. Alhamdulillah, Semoga apa-apa yang disampaikan juga bisa bermanfaat. Amin. Tentunya juga alhamdulillah buat Hani juga bermanfaat sekali dokter. Alhamdulillah, Buat pemirsa ya. Sultan TV juga semoga bermanfaat. Ya. Terima kasih juga dokter sudah sharing. Semoga lain waktu bisa berjumpa kembali. Sehat terus ya Sama-sama. dok ya. Amin, terima kasih. Amin, sehat terus, semangat sehat terus semua pasti. teman-teman di Sultan TV, mudah-mudahan tetap bisa berkarya dan mudah-mudahan Amin. Sultan TV makin besar, makin Amin. berkibar. Amin, amin, luar biasa, semangat terus. Dokter juga ini luar biasa, dan juga terima kasih pemirsa yang diucapkan. Selain kepada dokter juga kepada pemirsa Sultan TV di rumah sudah saksikan bincang hari ini di pukul 09.00 hingga pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Dan jangan lupa juga terus saksikan bincang hari ini, karena setiap harinya akan ada narasumber yang berbeda setiap harinya di bincang hari ini pukul 9 hingga pukul 10 pagi. Dan juga akhir kata dari saya Hani Fabila, terima kasih atas kebersamaan Anda, tentu juga dengan narasumber Hani hari ini Dr. Andri. Pak Dr. Andri. Kami berdua pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.